استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه بنية القبول من كل سوء مأمول الى حضرة سيدنا حبيبنا الرسول صلى الله عليه واله وسلم واهل بيته الكرام والصحابه والقرابه والتابعين وتبع التابعين العلماء والاولياء والصالحين خصوصا الى روح مولانا الشيخ محمد ارشد بن عبد الله كلام والشيخ محمد بشر الانور بن نجي اسماعيل ومشايخنا ومعلمينا اجمعين والدينا امهاتنا وذوي الحقوق علينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين ان الله تعالى الكريم المنان الرحيم الرحمن يتغشهم الرحمه والمغفور بما يدعو علينا وعلى ذريتنا اجمعين من بركاتهم وانوارهم واسرارهم وعلومهم ونفعتهم وخصوصيتهم وكراماتهم في الدين والدنيا والاخره ونامية ان الله يشفي مرضانا ومرضى المسلمين ويرزقنا واياكم طول العمر الى قوم احسنين بصحه كامله وعافيه كامله لاحياء كلمه الدين على اخلاص والصدق واليقين ويختم لنا ولهم حسن الخاتمه ولا يعذبنا واياهم في الدنيا في البرزخ وفي القيامه ويدخلنا واياهم برحمته تعالى الجنه بغير حساب على هذه النيه وعلى كل ما نوى بسلف الصالح والى حوضه النبي الفاتح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه إلى يوم الدين. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم الذي منك ويكتب أبد الآبين ودار الداهرين. رضي الله عني وعنكم وعن جميع المسلمين. وقال رضي الله عنه. Di bawah ini tersebut 6 sifat yang ada ta'alluqnya dan tersebut pula terbahagi 20 sifat itu dengan nama bahagia. Sidin berjanji di bawah ini Sidin akan mengesahkan 6 sifat dari 20 yang mempunyai ta'alluq, artinya mempunyai hubungan. Kemudian bahagi sifat 20 itu kepada 4 bagian. Masuk kepada makna ta'alluq. Artinya ta'alluq yaitu tuntut sifat. Artinya si sifat itu menuntut akan pekerjaan. Jadi berapa saudara? 2 lah. Pertama sifat menuntut akan pekerjaan. Jadi 2 adalah. Nah ini sifat, ini pekerjaan. Nang dituntut sifat kita. Jika kita mengaji sorof adalah pengarangnya PR-nya muta'addid. Jadi jaka dorora itu ada amronnya, ada maf'ulnya. Ya sorof nahud itu kan. Jadi ini sifat penang-anam ini menuntut pekerjaan. Pekerjaan itu yang bertambah daripada hanya berdirinya si sifat itu kepada zat sahaja adanya. Jadi ada sifat yang lain dari 6 kada ada sama sekali hubungan ke lain, hanya ke zat benar aja. Berdiri sifat kepada zat tuntung. Itu ada 14 sifat. Nang 6 sisanya ini dari 20 ini selain dari berdiri kepada zat, bertambah lagi ada pekerjaan. Ya kan? Ada yang dituntutnya. Enggak, ini bedanya. Lamun bahasa kita ta'alluq itu hubungan benarannya.
Jadi ada yang menghubungi, ada yang dihubungi, kan dua jadinya kan. Lalu masuk adapun misal ta'alluq seumpama kudrat, yakni kuasa. Nah, sifat kudrat itu kan di antara 6 yang mempunyai ta'alluq kali. Nah, kudrat itu sifat, tiap-tiap sifat berdiri kepada zat, maksudnya ada berpisah. Arti berdiri itu tetap sabit pada zat itu. Jadi zatnya Allah, lalu kudratnya itu tetap pada zatnya. Pahamlah? Pahamkah? Nah, oleh sebab itu disebut zat yang berkuasa. Lalu qadirun, berdiri sifat kepada zat, jadinya asma, jadinya nama. Jadi zat sebiji banyak, sifat sebiji, ya kan? Berkumpul zat lawan sifat jadinya asma. Seperti kudrat berdiri kepada zat, lalu namanya qadirun. Terus-terusan tak kudrat dan pisahan. Kenapa jadi aku bulik-bulik kita pisahan? Supaya di hati kita jangan ada godaan setan. Biasa godaan setan itu datangnya dari jahil. Itu biasa ada godaan kudrat Allah itu kadang-kadang bisa juga diinjamakan ke lain. Jadi mau diinjamakan ke lain, kalau sementara diinjamakan ke dada dulu, ya kan? Nah disinilah sesatnya orang-orang yang menuntut ilmu sifat 7 yang disebut untuk kepahlawanan. Jadi inya merasa dirinya yang berkuasa. Jadi merasa bahwa sifat Allah itu adalah awaknya. Paham kan? Akhirnya zat Allah adalah zat inya. Jadi Allah ialah inya. Lalu kadang ada takutan apa lagi? Wani benar. Wani itu bapak. Jangan menyonton beli tulang tak. Dalam hendak-hendak dia artinya parang, landing kakak. Orang sudah jadi Allah Ta'ala. Kadang memberi bekas yang lain dan Allah Ta'ala macam apa? Ditambah ulang-ulang potongan dasar pina mengeriakan juga. Jar babinian tak pina apa? Bari takutan ni babinian. Sesengot mana? Ke atas ini tu apa ikan? Gigi betari. Adakah ilmunya nang kayak itu? Walhasil kita pada waktu membaca kitab Hikam Ibnu Athaillah dahulu banyak rombongan-rombongan ilmu-ilmu nang pahlawan nang sasar yang salah memaham sifat 7. Arti dukun itu apa? Orang bersahabat hantu lah. Misalnya guru masdar hendak menambai orang, lalu begiau hantu minta tolongi lawan hantu menambai orang yang kegilaan, minta bantuan lawan hantu. Hantu siapakah? Hantu arwah datuk, hantu arwah bapak yang diharaguna. Dukun mulungannya lah. Hadis Nabi siapa datang ke rumah dukun, percaya lawan pandarnya, pandar dukun itu, maka kafir dengan yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Quran kata. Nah, yang kedua hadisnya, barang siapa datang kepada dukun, percaya lawan kata-kata si dukun itu, maka kafir ia dengan Al-Quran. Ada 2 ayat. Jadi hati-hatilah, jangan sampai ada orang yang jadi dukun bata tambahan memakai tenaga hantu. Lah,
lamun mintubang bata tambahan memakai tenaga tuan-tuan wali itu tawassul ngarannya. Tawassul ngarannya. Rasulullah bisa juga bertawassul. Allahumma bihaqqis sa'ilin. Ada tak waktu Nabi hendak turun dari rumah ke masjid bertawassul Nabi, Allahumma bihaqqis sa'ilin. Nabi sendiri membaca tawassul itu. Nah sekarang ada di TV mana pada tahun ada orang yang menyatakan apabila kita mangio ya seman itu adalah godaan setan katanya. Ujar si orang yang berbicara di TV-nya berbicara. Nah itu jelas kepada kita bahwa orang itu sudah kada empat di mazhab bertawassul. Sedangkan tawassul itu disuruh Tuhan dalam Quran, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihi wasilah. Jadi orang nang membuat di TV, nang bakal di tengah orang banyak mendengarnya itu harus diteliti juga. Kalau kita mendengar, kita ini lain ini golongan daun pisang. Biasa nang masuk ke dalam golongan daun pisang itu kan kalau iyalah bau pangpijit biasa, jarang banget. Ada lagi nang berbicara di TV juga masalah menentang adanya haulan. Hanya ini jadinya menentang. Terang terus di TV menentang. Nah itu yaitu haul Syekh Saman. Padahal haul lain-lain itu juga cuma yang menyakiti nang ada akan bisa kumpul lalu ditembaknya. Sudah nang lain orkes diam-diam ini. Jadi ada apa sih gerangan di dalamnya? Tidak ada lain karena inya kada mau mendapat lawan kita. Memaparnya merumuskan sesuatu masalah dengan sama-sama utak dingin. Jangan memakai kabar-kabari nang luput itu. Apalagi dibuat di surat kabar. Mari kita selesaikan masalah secara dingin 4 mata. Kalau picak sehitungnya 3 mata. Ya ada orang picak sebelah. Sidin dapat duit itu dibayar orang. Lamun guru masdar dibayar orang duit. Ngarannya duit itu dana kan apa? Iya kan yang disebut dana antara bupati dan sepenuh ahlinya, ahli kata-kata, ahli istilah. Dana itu kira-kira lah itu ada sesuatu maksud ulah langgar dan sebagainya. Lalu anak celengan atau berpintaan mencari dana. Ya kalau ngangsok dikatakan dana, lamun orang itu memberi tuan guru, dana karena itulah. Itu hadiah, bukan dana. Lamun gurunya yang meminta, ngarannya itu sedekah. Matinya meminta sedekah. Kada ada orang minta hadiah, kada ada hadiah tuh nang bisi duit. Mau nyok, kalau sedekah tuh nang kada baduit, ucap minta. Jadi supaya mengerti itu kita khawatir kalau terjadi pertumpahan darah nang sulit dipadamkan. Ya kan? Itu nang kita khawatirkan itu. Kiranya kawan-kawan semua udah ngerti masalahnya. Ya kan? Sudah ngerti semua. Kalau kita sudah masang berdahulu, apapun persoalan, bangun tengah malam, mohon kepada Allah supaya Tuhan menyelesaikan. Kada usah pakai tangan, pakai tampar, pakai tempeleng, pakai pukul, kada usah. Pakai surat kabar membalas, kada usah. Kita pakai doa aja kepada Allah Ta'ala, udah. Asal kita kada sebagaimana nang ditulis orang atau sebagaimana yang diucapkan orang kita itu lepas dari itu, udah biarin aja, udah biarin aja. Itu urusannya Allah Ta'ala. Nabi Muhammad SAW bersabda,
man safahani aw safaha man safahani aw safaha man safaha man safahani aw safaha man safaha man safaha man safaha ila yaumil qiyamah dakhala jannah. Ya kan? Itu beberapa kitab masalah musafaha itu ada yang khusus membicarakannya kan, sebagaimana karangan Habibullah Samyuti ya kan, dan lain-lain. Nah sekarang ada lagi yang mengatakan bahwa hadis itu gharib dan kada boleh dikecualikan. Jadi guru-guru kita nang ahli tarekat biasanya bersalaman lawan muridnya, baiat ngarannya dengan dalil innal ladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'unallah. Ya kan? Nah itu baiat. Nah hadisnya itu tadi. Nah ada lagi yang mengatakan barang siapa artinya bahagia dan sebagainya itu sama ambil ijazah apa itu ini masuk surga. Wah itu menjamin surga. Allah berfirman innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Allah Ta'ala menghurufi akan orang beriman diri mereka dan harta mereka dengan surga. Nah menjamin itu guru Jaini kah, guru sekumpul kah? Allah kan menjamin. Yang menyampaikan hadis itu siapa? Jaini kah Rasulullah? Nah, jadi mari kita selesaikan masalah dengan ini. Jangan sampai kita membawa masalah dengan ya karena memang sudah ada paut dahulu. Ada masalah iri dengki dan sebagainya macam-macam umpamanya lo terjadi jangka itu. Yang dikhawatirkan kalau ada kawan-kawan yang cinta lawan kita pada tahan hati, kalau bina ditahaninya napasnya. Nah, apa artinya? Kesalisemaan. Itu benar lagi Pak. Sekurang banyaknya kada sikung nang sari. Jadi kita selesaikan dulu. Sebagaimana masalah uzur Jumat kita selesaikan. Kalau para ulama-ulama itu mematahkan bahwa uzur Jumat itu sekian, mari kitabnya, ya kan? Nah, itu. Dan berapa kitab yang ada di seluruh dunia masalah uzur Jumat. Kalau kita seorang tahu ingin 10 aja, sedangkan uzur Jumat salawi. Tak salahkan orang nang bisi salawi. Masih ada lagi 15 yang inya kada tahu. Jadi ngalih ni lah. Ngalih kalawani orang nang lebih sugih pada seorang. Bagak kan orang sugih nama andak dapat ratusan ribu di kontong karas. Sekali petatnya orang buruk ya bajunya, sekalinya di kantongnya dolar. Siapa yang kalah? Yang tak utang. Yang kalah. Lalu yang mengambil ijazah itu awaknya kan yang datang. Iya kan? Nang membaca zikirnya semuanya muntungnya awak. Nah, nang dibariakannya duit siapa? Duitnya ujar Tuhan tadi undaga ganti awak nyawa lawan duit nyawa dengan surga. Ujar orang nang kata-kata tujuh lawan aku mungkin kata-kata tujuh sanyaman itulah masuk surga. Meminta artinya bersalaman lawan sidin, dosa sembahyang lagi, puasa dosa lagi, menyakat dosa lagi, surga tukang surga. Nah, itu kan sudah di luar daripada utak nang warasanya ada kelainan jiwa. Bahkan nang di Makkah itu menyerap apalagi waktu nang kita nang musim haji mengarang hadis musafahah itu ya kalau musalsal bil musafahah bil musyabakah ya ada. Yamin ya. Ada masalah.
limbahnya sudah nang pina marina Nabi mati Abu Talib ya kan lalu ya pina bawani-wani nang pina melawan-lawan mulai timbul sudah yang dikhawatirkan kalau pina Sayyidina Hamzah masuk Islam, Khalid bin Walid masuk Islam, bisa dirincahnya ampun. Jadi sekarang sudah ramai benar main surat kabar, main apalagi di TV sudah ramai benar. Gawian orang tua-tua Ahlussunnah wal Jamaah tuh. Lalu hendak disalahkan. Dalilnya dicarinya pandai nang di kitab orang tua juga. Jadi hendak mengadu orang tua dengan orang tua. Sudah. Ini nah orang yang bersahabat hantu tadi dukun, aku bicarakan masalah hadis dukun tadi nah. Terus hari kedua aku tak bisa mulai surat kabar pulangnya. Nang rugi siapa? Nang menukar surat kabar nang rugi. Nang berjual berapa seharinya dapat duit? Nah itulah. Kada apa-apa supaya kita masuk surga jangan berhalangan. Kan kalau masih ada urusan lawan manusia yang belum selesai, kada kalau masuk surga. Punya malaikat stop, itu masih ada urusan lagi. Jadi kita bahakuran dulu, bahabisan sesama manusia ini bahabisan bahakuran di dunia supaya di surga langsung surga dan ini langsung neraka nang gitu. Jadi jangan ada nang bakainaan itu jangan ada lagi gara-gara apa. Itu selesaikanlah masalah-masalah sama makhluk ini. Oleh sebab itu kan nang Tuhan mencari jalan menyelesaikan masalah lawan makhluk ini. Pertama berjalan mendatangi makhluk-makhluk dulu keliling. Isinya minta ampun, minta maaf, minta ridho, minta halal. Sudah itu hanya berdiam di rumah aja. Ya kan? Kemudian karena ada misalnya orang menghajatkan mengajar, nah sebelum mengajar istighfar dulu. Sesudah mengajar minta maaf, minta ampun. Mumpung bola. Penutupnya itu tadi ada. Cukup itu keuntungan sudah waktu berkumpul, maafan. Jangan melempar tangan sembunyi batu. Atau terbalik, lempar batu sembunyi batis. Bapak. Qulil haqq walau ala nafsi. Menyampaikan nang jujur tau. Coba lihat dulu nang hadis-hadisnya nang musasabil musafaha, musyabaqah ya kan, munawalatus subha, ya kalau mu'anaqah, ubasul khilqah. Gawian orang tua-tua itu coba diikuti. Mun kada basi kitabnya nukar mun kada kawa juga anu ya datang ya belajar. Jangan main tingkalungan. Kada mau tuh bukan sifat manusia. Sifat binatang itu katuju benar main yang ya main tali pak binatang. Kalau manusia kan maunya nggak akal. Permasalahan itu siapa misalnya guru masdar yang berkusuk, ayo berdua bertukar pikiran, pendapatku nang kayak ini nah, di mana pendapat kita berduaan aja kan tidak salah. Aman ditulis di buku, di seberapa di mana-mana itu marahnya memberi simpan orang, lawan menimbulkan cagarnya pecah belah dan macam-macam. Paham kan? Dan kepada orang yang menjadi khadam guru itu harus dan wajib hukumnya menjagakan jangan sampai guru kita itu jadi sambatan orang. Ulang kalau menjual soto memang ada tarifnya.
ya kan? Hah? Nah, ikam bisa kan mendengar soto bain talo. Berapa ikam talonya? Berapa biji talonya? Soto bain talo bisa kan mendengar berapa ikam talonya? Namun ayam bain talo memang ya kan? Nah itu ini soto bain talo. Apabila bain talo 5.000, apabila pada bain talo 2.500. Itu soto Banjar dan dibuatin talo 5.000 sepiring. Apabila ada bagiin taluan ditinggalin talonya 510 ya. Soto bain talo itu soto yang ada tarifnya. Apabila bain talo sekian, kalau bain talo sekian, bahasa sakian itu masalahnya adalah soto. Kalau masalah ilmu, masalah ibadat kan ada bahasa sakian itu ada. Ini daripada calo ini setan dan iblisnya, nang munafiknya, nang di sekitar kita. Wa mimman hawlakum munafiqun wa min ahli Madinah maradu alam. Karena orang-orang yang fasik di sekitar kita inilah lalu Rasulullah itu sampai tertanya. Coba itu. Ada kalau Rasulullah tenang aja datang orang ya Rasulullah serius orang kafir nak menyerang kita cukup lontantaranya sekian alat-alat senjatanya sekian hari anu tanggal sekian Nabi menyiapkan sudah nak melawan datang Jibril in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu 'ala ma fa'altum nadimin wa'lamu anna fikum Rasulullah. Hai orang beriman, apabila datang orang fasik membawa berita baik di surat kabar maupun di mana-mana, cek dulu kebenarannya. Apabila memang betul kebenarannya, nah baru kita bergerak dengan cara kita, yaitu laporkan kepada Allah Ta'ala bahwa si A dan si A di kampung anu memusuhi saya, ya Allah. Kan kawan. Jadi kita itu kan melaporkan non komandan namanya pas sasaran. Cek dulu. Masa kita minta bantuan makhluk masalah ini, masalah yang lain-lain sudah tahu qiyamu binafsih, ya kan? Ya kan? Melaporkan segala hajat ke Allah, bakal laporan polisi, ke Allah aja. Tengah malam bangun. Ada aja bacaan-bacaannya. Kemudian datang ini Rasulullah menyuruh sahabat coba kamu cek dulu. Kalinya ada apa-apa, bersih aja. Ya Nabi sama asli kandal ini membawa tentara Ronano menyerang, lalu namanya sampai hari kiamat namanya Nabi mendahului menyerang. Gara-gara sahabat ini membawa nama ada bagus. Habis Nabi Muhammad paham kayak tempat. Jadi gara-gara anak hari ini dulu jadi sampai kasihan perburuan. Pada gampang mengambil musofa hajat 17.000 atau 17 juta. Di mana duitnya? Ujar ulang-ulang ke tujuh, di mana menyimpan duitnya? Jadi karena ada yang dapat tujuh lepas kita dan ada yang memberi malu kita, supaya jangan fitnah berkelanjutan walaupun ijazah musafahah musyabakah mu'anaqah menatu subahan dan lima surat itu
memang ada urusan di agama dan jujur, walaupun jaminan surga Allah dan hadis Nabi tadi, ya kan? Walaupun mulai sekarang dinyatakan bahwa ijazah musobahah dan musyabakah di stop. Yang menyandang dosanya adalah anak tersangka dan selesai. Jadi istilahnya kan umratul qadha. Nabi hendak masuk di tangannya berbunyi. Ini Tuhan masih berkuasa, ya kan? Nah ini, kalau kita benar, pertama kita menyampaikan ijazah semata-mata karena disuruh pegulan. Ya toh. Nang kedua kurang hadiah, kita kan tahu nangaran hadiahnya ini batarip sebab nang menarip ini orang kada sikitanya kita kada tahu. Nah, lalu menerima hadiah itu ayatnya khudz min amwalihim shadaqah tutahhiruhum. Muhammad ambil aja hadiah mereka. Jadi bukan dana hadiah dan bukan ada apanya itu tarif tadi kada ada. Nang bahasa sakian itu kada ada. Lawan si muzawirnya ini nang membawa rombongan ini mengambil juga di situ sambil menyelam sambil minum banyak. Paham lagi mereka? Akibatnya, nah ini jalan agama di stop sementara adalah yasuddun an sabilillah, pasti ada orang mana. Yasuddun an sabilillah pasti ada orang mana. Nang hasad-hasad ketahuan juga. Kada usaha nang hati kata tujuh lawan guru kada usaha di wawar-wawarakan pasti kemari itu kada usaha masalah seorang kada tujuh dan kada umpat dan kada sesuai lawan pendapat seorang dana ya sudah banyak aja lagi koreng nang di dalam hati seorang dalam utak seorang di awak seorang banyak aja koreng nang mesti diobati kada usaha ngaduhin orang umpama koreng. Nah inilah akibat daripada kada bisa basilaturrahim. Apabila basilaturrahim racap pada dapatan, insya Allah nyaman bapak pangeran. Menyajarang terdapat, ya sudah. Oleh sebab itu Nabi memasani apabila sembahyang, sok itu harus rapat. Apabila ranggang, setan yang memasukinya, maka diganggunya kiri dan kanan. Lalu sembahyang was-was. Tuntung sembahyang kah? Imam, si makmum nang di kiri di kanan meranggang sok tadi kada rapat, sama pada dua. Napa? Kurang ya sembahyang. Kurang. Jangan sibuk apa jangan nyawa yakin kurang. Unda balum lagi. Berjual kapok sudah salam sendiri biasa udah tiap sembahyang oleh Allah Akbar menanam kapok. Assalamualaikum sudah berjualan ini balum tentu kurang. Jangan sikong unda yakin kurang juga kenapa? Unda balum lagi ngumpulkan iwak apalagi berjual. Ini orang mencari iwak memasang banjur mulai Allahu Akbar mengatakan memasang banjur lalu namasa mengadangi kalau mutiki iwaknya lalu berjual ini balum lagi mutiki sudah salam saja sama ngalamunnya. Kenapa nih saya kena mengganggu
kiri kanan akibat teranggang ya kanya berapa terapat kada kayak itu babinian di rumah sekali aja kita berikan waktu untuk ke rumah inya boleh sekali datang ke rumah kita berobat sudah untuk mengetahui jelas dan kebenarannya. Kalau bini kita tulak bapupur buliknya hilang pupur nyebab aluhan masuk ke akal kadang. Maksud aku limbahnya berjalan keluar rumah boleh lain namanya pandai lain laku tingkah lain pakoleh di situ tadi kami lalu macam-macam aja nang nyata dulu kabar-kabari cek dan krecek. Ada pian jauh orang tak dapat ulun sini je baik anunya pina anu si anu itu anak anu itu cucu si anu itu pian kada menyangka ulun awak malu saja tapi muridnya ganal pian sekalinya ulun jape pian bisa bersalawat bisa namun ini ulang bisa jumlah salawat daripada nak menggalakkan punggung asalnya kan ini kalau berjalan lo berlihat iya, no, berjalan kampung-kampung ya baca cari dana daripada kalau orang sampai sikung dimintai 17 juta, ada 10 juta. Oh, kalau ada ya, namanya ini, apa namanya MSM apa? SMS lah. Nah, loan bini tuan guru ditagur-tagur pengelaki nyawanya jangan sampai menjual awak laki nyawa cuma 3 juta kalau murahan ya menangis bini tuan guru di padahalnya guru menjual awak harga 3 juta dilacak nomor handphonenya orang pintar kalau kawan melacak-lacak ahli lacak sampai licak pada dapat sugi si picak mikir saya picak pada sebelah lalu memasang listrik bakiau datang PLN ujar orang PLN sudah melihat saja batasin picak sebelah julak ya dia minta pasarkan listrik berapa mata sehari presiden nyawa nijar maka pegawai PLN kenapa jadi menyambat penyakit orang salah paham maksudnya berapa mata itu kan mata listrik ada lamun menyindir mata yang sedih aja ada ngalir badannya hanyar terdapat maka itu rajin orang hanya kawin hanya terdapat kalau biasa malam pertama itu bebungkasan ya kan ada iya kalau itu kembali karena bakal baikan ya kenapa hanya bebungkasan itu apa bilang akibat itu pengerangan ini itu aja sudah apabila orang ketujuh lawan kita karena apabila orang memanggil kita ketujuh lawan kita minta aja saya selamat kada usah ngomong macam-macam kalau kan membalas ulang karena di surat kabar kada usah berlawanan apalagi nyawa karena hendak nyawa hendak jar-jar baik duit ada tampilan ya Allah yang penting sudah kejuaan habis ya kan? Nah, lamun pengajian ini pulang 3 hari seminggu sudah ada juga mulai sudah suara sumbang aku kumpul karena dulu apabila sudah sampai masanya kena diumumkan pulang gara-gara si anu aku kada kawal lagi babacaan kita babinian ampil lagi nang menanggung dosanya kita nang yasudun an sabilillah
Jadi pilih aja, hendak agama ini stopkah, hendak agama teruskah? Guru jangan diberi sifat, diberi malu, ya kan? Itu kan. Sampai aku disuruhkan di pada apa namanya berjual awak itu.